Shalom. Shalom. Lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur di penghujung tahun ini tidak terasa Tuhan masih memberikan kita nafas hidup dan kita bersyukur. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita siapkan hati kita, mari kita tundukkan kepala kita, kita bersatu di sejenak di hadapannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, pemeliharaanmu sempurna bagi kami. Engkau masih bisa menginjakkan kaki kami di penghujung tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami layak saat ini Tuhan masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Bila pujian penyembahan kami Tuhan berbau harum di hadapan. Terima kasih Bapa yang baik. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi seisi ruangan ini. Bila kuasa-Mu bekerja sempurna atas kami saat ini. Kuasa hati dan pikiran kami Allah Roh Kudus oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah pengurapan yang baru mengurapi setiap kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah pemeliharaku, oleh kasih dan anugerah-Mu, ku dijadikan baru. Sekali lagi katakan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah pemeliharaku, oleh kasih dan anugerah-Mu, ku dijadikan baru. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan
Benar Tuhan, kami percaya bahwa selama-lamanya Engkau tidak akan pernah terlelap. Penjaga kami tidak akan pernah terlelap. Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang selalu menguatkan kami, Tuhan yang selalu menopang kami. Seberapa berat pun proses yang harus kami jalani, kami tahu Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan buat sukacita dan damai sejahtera yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Kami bisa merasakan Engkau hadir saat ini Tuhan. Engkau melawan dan mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami hanya bisa berkata Engkau baik atas kehidupan kami Tuhan. Bahkan teramat baik Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau tahbiskan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya Engkau saja Allah Roh Kudus bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau memenuhi sisi ruangan ini. Terima kasih juga kami melepaskan berkat Tuhan mengalir atas hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu. Biar Engkau sendiri yang berkata-kata dan berbicara bagi setiap kami. Sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru dari setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan. Dan biar setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur Tuhan, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memberkati juga setiap teman-teman kami yang belum bisa datang ke tempat ini. Apapun halangan mereka, Engkau yang Maha tahu ya Tuhan. Kau menolong mereka dalam kesusahan dan kesusahan hati mereka. Kau menguatkan mereka Bapa. Kau mengingatkan mereka juga untuk senantiasa Tuhan memiliki kerinduan untuk datang menghadiri bait kudus-Mu, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Setiap kita yang siap bersorak-sorak memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Dengan kemuliaan bagi nama Tuhan, kita akan terus mengiur hadiah. Kita mau berkata, kami datang membawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Katakan sama-sama, kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kali lagi katakan, kami datang
Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, amin. Kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi, amin. Sekali lagi, kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu Tuhan, kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup, amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari doa Tuhan saja katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi katakan dengan iman percaya kita. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi, amin. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi, amin. Kami percaya Tuhan, kami percaya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami melangkah, kami tahu Tuhan beserta dengan kami, dan mujizat demi mujizat akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Syarayana bayasir, syarayana
Shalayadabayase. Shalayadabayase. Haleluya. Haleluya. Mari kita nangis sama-sama. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun Tuhan tak
karena kasih-Mu, karena karya-Mu nyata atas kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami, dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami siap mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus atas kami. Berbicaralah, ajari kami, mampukan kami untuk kami bisa mengerti apa yang mau Roh Kudus katakan atas hidup kami pagi menjelang siang dan di akhir, khususnya di akhir tahun ini. Kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menjadikan patokan atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, baik yang ada di tempat ini, baik saudara-saudara kami, kekasih-kekasih Tuhan yang ada di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Kalau hari ini yang paling berbahagia atas pujian kita yang terakhir ini adalah aku sungguh berbahagia karena tadi malam pas lagi aku belajar untuk firman Tuhan hari ini, Tuhan, aku rindu besok Tuhan lagunya berkali-kali gitu. Aku sungguh berbahagia. Dan ya seandainya tadi aku telepon tim lagunya ini itu bukan mujizat namanya. Tapi karena apa yang aku rindukan Tuhan nyatakan melalui pujian penyembahan kita hari ini. Maka bersyukurlah kita di penghujung tahun ini kita punya Allah yang hidup, yang berkali-kali entah berapa juta kali Tuhan tolong kita di dalam tanggal 1 Januari 2025 sampai nanti tanggal 31 Desember 2025. Entah berapa juta kali Tuhan tolong kita. Amin. Entah berapa juta kali Tuhan berkati kita. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah. Kita punya Yesus yang hidup. Hari ini kita mau belajar di dalam karena lagunya tadi berkali-kali. Dan itu nyata mujizat. Bagi pribadiku sendiri itu adalah satu mujizat. Karena Roh Kudus yang aku sembah itu juga yang saudara-saudara sembah. Roh Kudus cuma satu, nggak beda. Roh yang aku sembah itu adalah roh yang saudara-saudara sembah. Roh Kudus yang berbicara kepada saya dan itu juga yang berbicara kepada saudara. Makanya roh yang hidup. Kita belajar mulai hari ini. Perikop firman Tuhan hari ini nyata pernyataan Tuhan di tahun 2025. Nyata penyertaan Tuhan di tahun 2025. Itu perikopnya hari ini di penghujung tahun ini. Kenapa nyata? Karena begitu banyak mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember nanti kita sudah lihat bagaimana tangan Tuhan bekerja, bagaimana Roh Kudus bekerja atas pelayanan kita. Bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan memberkati kita bukan dengan cara kita tapi dengan caranya sendiri. Maka
penyertaan itu sempurna. Dan berkali-kali Tuhan tolong saya dan saudara. Berkali-kali Tuhan buat kita berhasil. Berkali-kali Tuhan buat kita menjadi kuat. Untuk itulah hari ini kuasa ilahi itu pasti bekerja atas kehidupan kita pribadi. Di penghujung tahun ini mari kita coba renungkan bagaimana Tuhan tolong kita. Di masa-masa kesesakan, di masa-masa kesusahan, di masa-masa yang paling sulit sekali, terbukti hari ini, hari Minggu tanggal 28 ini, kita masih hidup. Kita masih Tuhan berikan napas. Kita masih Tuhan berikan kekuatan untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Maka sekali lagi, berkali-kali Tuhan tolong saya dan saudara. Untuk itu coba kita baca di dalam 1 Samuel 1 Samuel 7 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-12. Ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sesudah hambanya Musa diangkat Tuhan ke sorga yang mulia, maka datanglah orang-orang imam-imam yang Tuhan angkat di bangsa Israel. Dan sampailah hari pada Samuel berkata kepada umat-umat Tuhan, Israel yang ada di zaman itu, orang-orang Israel. Karena kenapa bisa keluar 1 Samuel 7 ayat 12 ini? Disinilah pertobatan bangsa Israel. Disinilah pengakuan bangsa Israel yang sesungguhnya kepada Tuhan. Karena selama ini bangsa Israel pada zaman Nabi Elia, mereka melakukan apa yang mereka mau. Mereka banyak menyembah berhala, menyembah Baal-Baal yang ada di tanah Kanaan. Tapi di zamannya Samuel, mereka mulai bertobat, mengaku Yesus sebagai raja atas kehidupan mereka. Dan mereka berkata, dan Samuel mendirikan batu di antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer adalah sama dengan batu pertolongan. Batu yang kuat sama dengan
Yesus Kristus yang kuat, yang gagah, yang perkasa, batu yang sungguh kuat. Itulah arti Ebenezer, pertobatan. Karena mulai dari zamannya di Mesir sampai di tanah Kanaan, bolak-balik berkali-kali orang Israel meninggalkan Tuhan. Berkali-kali orang Israel berbuat dosa, sama dengan kita pada zaman ini. Berkali-kali Tuhan Tuhan menolong. Sebenarnya berkali-kali Tuhan kecewa sama kita. Tapi berkali-kali juga Tuhan menolong. Kekecewaan Tuhan, saking sayangnya Dia kepada saya dan saudara, Dia tetap menolong. Dia tetap memberikan yang terbaik buat kita. Kalau Tuhan benci, aduh udah selesai kau, ku angkat aja kau. Tapi sampai detik ini kita masih bisa bernapas, kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Berarti apa? Tuhan adalah batu penolong. Yesus adalah kekuatan kita yang sesungguhnya. Yesus adalah raja di atas segala raja. Maka hari ini biarlah firman Tuhan ini, biarlah Ebenezer ini yang sampai detik ini Tuhan tolong, Tuhan pelihara, Tuhan berkati kita dengan rencana dan karya Tuhan. Saya percaya, teramat percaya, di dalam penghujung tahun ini dan sebentar lagi kita memasuki tahun yang baru, di situ juga pasti Tuhan tolong kita. Dan kita harus selalu ingat bagaimana Tuhan menolong kita pas pada waktunya kita yang paling sulit. Waktunya kita yang paling susah sekali. Waktunya kita di mana tidak ada teman, tidak ada siapapun yang bisa mengakui kita sebagai teman. Ingat itu. Kita mengingat bagaimana kita dianggap orang tidak berguna. Tapi di saat itu juga, dan dalam firman, dalam pujian kita, Tuhan ada menolong kita. Berkali-kali Tuhan tolong saya dan saudara. Maka daripada itu, jangan kita pernah lupa bagaimana baiknya Tuhan, bagaimana kasih Tuhan yang sempurna atas kehidupan saya dan saudara. Maka dari itu, biarlah pertolongan Tuhan di akhir tahun, biarlah karya-karya yang Tuhan lakukan atas kehidupan di tahun 2025 ini, kita lihat, kita rasakan, kita menikmati kasih karunia Tuhan. Itu semua bukan karena kita bisa, bukan karena saya sering berdoa, bukan karena saya sering berpuasa, bukan. Tapi karena kasih anugerah yang Tuhan berikan atas kita, maka kita mampu melakukannya. Karena begitu baiknya Tuhan, karena begitu kasihnya Tuhan sama saya dan saudara, maka Tuhan lakukan, Tuhan buat, Tuhan mampukan kita menjalani hidup kita hari lepas hari. Coba kita baca di dalam satu ayat lagi di dalam Mazmur 46.
Mazmur 46 ayat yang 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Bagian B, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Percaya nggak kita firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur 46 bagian B ini? Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jikalau kita tidak memahami dalam firman Mazmur ini, maka kita tidak akan pernah bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Kalau firman ini kita tidak bisa pahami secara roh, maka roh tidak akan pernah bisa berkata-kata, berbicara kepada saya dan saudara kalau kita tidak pernah memahaminya. Makanya firman ini berkata kepada kita, Allah itu bagi kita, bagi saya dan saudara, tempat perlindungan, batu yang kuat, sebagai penolong dalam kesesakan. Tadi sudah saya singgung sedikit bagaimana kita di dalam kesesakan di masa-masa setahun ke belakang. Makanya coba kita renungkan. Ini kan penghujung tahun. Coba kita renungkan bagaimana karya Tuhan, bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang begitu kuat, yang begitu dahsyat perbuatannya atas kehidupan saya dan saudara. Coba kita renungkan itu. Kalau boleh saya cerita sedikit di dalam hal sampai detik ini Tuhan tolong, sampai saat ini Tuhan pelihara, sampai saat ini nyata kuasa Tuhan atas perjalanan hidup saya dan keluarga saya. Kenapa? Karena saya sendiri tidak pernah tahu apa yang ke depan terjadi atas hidup saya. Saya secara pribadi tidak tahu waktu saya masih SD, SMP, SMA. Saya hanya berpikir waktu itu, saya mau menjadi orang yang berhasil. Saya merantau ke Jakarta, ke Jawa untuk saya bisa bekerja dan berhasil. Itu kerinduan saya dulu. Tapi di dalamnya kehidupan yang sesungguhnya terbalik. Kualik, kata orang Jawa bilang. Kenapa? Apa yang saya pikirkan tidak sama dengan yang Tuhan pikirkan. Yang saya pikirkan adalah satu-satunya keberhasilan membuat saya bisa berjalan dengan tegak dan melangkah dengan gagah. Tuhan tidak mau seperti itu. Ya memang saya bisa gagah berjalan sampai tahun 2015. Saya bisa melangkah sampai tahun 2013-14 saya masih bisa gagah berjalan. Sepertinya saya punya kemampuan. Tapi mulai tahun 2016-17 saya mulai melakukan kesalahan yang besar. Menurut saya sekarang saya melakukan, kalau seperti dulu saya
saya, oh begitu gagahnya saya, begitu optimisnya saya bahwa saya akan berhasil untuk melakukan segala sesuatu. Terbukti 2001 COVID datang, semua buyar. Kenapa buyar Pak Tok? Karena mulailah dari situ ada persoalan di dalam perjalanannya 2016 itu, maka saya pribadi mulai pasrah di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi optimis di dalam kehidupan saya, dan saya pasti berhasil secara dunia. Lenyap seperti ditelan bumi, slap, habis semua. Dan di tahun 2021 Tuhan buat sesuatu komitmen. Bukan aku, justru bukan aku yang membuat komitmen dengan Tuhan. Karena menurut pribadi saya masih bisa bekerja di luar sana melakukan perkara-perkara. Tapi tidak seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan paksa. Kalau Tuhan yang paksa, siapa yang bisa melawan? Siapa yang bisa melawan? Nggak ada manusia yang bisa lawan. Kekuatan nggak ada. Kalau kau nggak ikut aku, kau selesai. Maka waktu itu Tuhan nyatakan, dan saya berkata, Tuhan, aku siap, aku mau Tuhan. Dari tahun 2016 sampai ini di penghujung 2025, dari tahun 2001 ini ke 2025. Maka terjadilah sesuatu yang saya tidak pernah pikirkan, saya tidak pernah bayangkan. Gereja kita berdiri. Apakah waktu saya hebat, waktu saya gagah, waktu saya mampu melakukannya gereja berdiri? Tidak. Waktu saya tidak punya apa-apa. Waktu kemampuan saya nggak ada sedikit pun untuk melakukannya. Tapi itu yang Tuhan buat. Disitulah berkata, berkali-kali aku ditolong Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena aku bisa, bukan karena aku pintar, bukan karena aku mampu. Tapi di dalam kelemahanku, nyata kuasa Tuhan. Di dalam kekuranganku, Tuhan sempurnakan dengan cara Tuhan, dengan karya Tuhan. Maka semakin yakinlah, semakin teguhlah hatiku melihat firman ini. Firman yang hidup ini berkata, berkali-kali Tuhan tolong. Dan sampai detik ini, saudara-saudara lihat, mungkin aneh secara pemikiran dunia, pemikiran manusia yang melihat kita. Tapi percaya, Tuhan kita hidup, Tuhan kita nyata. Dia tidak akan pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Maka di dalam tahun ini, betapa besar karya Tuhan yang kita nikmati, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang begitu banyak situasi, kondisi enak dan tidak enak. Tapi saya percaya hari ini bahwa kalau kita berkata Allah itu tempat perlindungan dan Allah itu kekuatan, Allah itu sebagai penolong, dan dalam kesesakan
maka kita diberikan kekuatan yang sempurna. Allah itulah tempat kita mengangkat tangan, berserah diri kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan akan menyatakan segala sesuatunya dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ini firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini yang menguatkan, meneguhkan kita, membawa kita semakin hari semakin mengerti, semakin hari semakin intim kita dengan Tuhan. Karena saya percaya tanpa keintiman Tuhan kita tidak akan pernah bisa berkata Allah itu adalah Allah penolongku, Allah itu adalah Allah kekuatanku, Allah itu adalah Allah tempatku berserah. Tanpa keintiman tidak akan pernah itu bisa terjadi. Tapi karena kita intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan segala perkara yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita rasakan, yang tidak pernah kita lihat, Tuhan akan lakukan di situ. Maka hari ini saya percaya, biarlah kita akhiri tahun 2025 ini dengan sukacita, penuh damai sejahtera, dan Merry Christmas itu nyata atas kehidupan kita di tahun 2025 ini. Dan kalau sebentar minggu depan kita sudah memasuki tahun 2026, maka tahun 2026 itu akan Tuhan lakukan yang tidak pernah juga kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan. Tahun 2025 Tuhan lakukan atas pelayanan kita. Kita aminkan dan pasti Tuhan bekerja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami syukur buat firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan bagi kami saat ini. Terima kasih karena Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bisa melihat itu dalam satu tahun ini sampai di penghujung tahun ini Tuhan setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan beliau di tempat ini Tuhan. Bila digenapi setiap janji-janji firman-Mu dalam kehidupan pelayanan beliau di tempat ini. Biarlah kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, umur yang panjang daripada Tuhan senantiasa menyertai kehidupan beliau untuk tetap terus Tuhan pakai sebagai alat kemuliaan-Mu, membawa banyak jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sambutkan bersama di jalan kamar kita menaikkan pujian kita. Panjang dan lebar yang melebihi
saat ini Bapa Tuhan pelihara kami Tuhan. Kami juga sudah mendengar daripada hamba-Mu firman-Mu Tuhan. Dan sampai di sini Tuhan menolong kami Ebenezer. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan. Jadikan dia Tuhan penyalur daripada perkataan-Mu Tuhan. Berikan dia firman Bapa untuk menyatakan kepada orang-orang Tuhan, biar mereka mengerti Tuhan. Berkati keluarganya Bapa, apapun dia lakukan Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Berkati istri, anak, cucu mantunya Bapa. Kami serahkan, berikan dia kekuatan, kesehatan dan sejahtera banyak umur dalam nama Yesus. Begitu juga Bapa, saat ini kami bawa Tuhan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa Bapa, mari pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin negeri kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, Bapa, MPR, DPR, DPD, sampai ke tingkat RT Tuhan. Kami berdoa, berikan mereka hikmat takut akan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan ini Bapa. Apa yang mereka harus lakukan, biarlah Roh Kudus berikan mereka takut akan Tuhan. Biar semakin banyak orang percaya kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa juga Bapa buat daerah kami Kota Depok Bapa, berkati Gubernur Wali Kota Tuhan, semua Tuhan jajarannya sampai yang terendah sekalipun kami percaya Tuhan sanggup memulihkan bangsa kami. Berkati mereka Tuhan, biar mereka juga dengan takut gentar akan Tuhan untuk menjalankan daripada pemerintahan yang dia pegang Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Dan kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa Israel dimanapun berada Bapa. Mari selamatkan mereka yang belum diselamatkan Bapa. Biar mereka juga Tuhan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dimanapun bangsa Israel berada, kami berdoa mereka dipulihkan, diberkati Bapa. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah memberkati daripada pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Berkati mereka Bapa 100 kali lipat di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk channel YouTube Bapa. Kami berdoa Tuhan, berikan mereka juga Tuhan hati yang mau rindu Tuhan untuk mendengar kebenaran daripada firman-Mu. Karena itulah dasar kami hidup, dasar kami kuat di dalam menjalani pemerintahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau besar, berwarna damai, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, berwarna damai, tiada seperti kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat sukacita damai sejahtera yang daripada sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan,
Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.